Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu buat kita semua. Khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti selalu ingin mendengarkan kabar baik yang datang dalam hidupnya. Kabar baik ini yang dimaksud adalah kabar yang menyenangkan, yang menggembirakan. Mungkin saja kabar baik itu tentang keberhasilan anak-anaknya. Ia ingin mendengarkan kabar baik tentang hasil panen ladangnya yang meningkat, tentang kenaikan pangkat atau jabatannya, kabar baik tentang kesehatannya yang semakin membaik, dan juga kabar tentang kerukunan anak-anaknya, dan juga kabar bahwa anaknya telah dibebaskan dari hukumannya, dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, karena kabar baik yang kita dengar itu dapat menambah semangat kita, dapat menyegarkan tulang. Dikatakan dalam Amsal 15 ayat 30b. Kabar baik juga dapat menambah semangat baru bagi yang sedang dalam penderitaan, bagi yang sedang dalam penyakit, dalam keputusasaan, bagi orang yang terkena PHK, dan yang mengalami kebangkrutan, bahkan bagi orang yang mengalami gagal panen. Kabar baik itu sangat dinantikan sekali. Namun kabar baik yang diberikan oleh Allah adalah jauh lebih menyenangkan dan membangkitkan semangat juga pengharapan kita. Apa kabar baik itu? Yaitu pengampunan dosa dan keselamatan yang Allah berikan melalui anaknya Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Allah untuk keselamatan umat manusia. Dalam nats ini dinyatakan, dalam khotbah kita hari ini, itu dinyatakan kabar baik itu disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita umat yang berdosa. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, setelah Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Ia ke Galilea, dan Ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan Yesus juga datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Jadi nats kita pada hari ini adalah terjadi di kampung halaman tempat Yesus dibesarkan. Ia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Ia membaca kitab Yesaya, dan dari kitab yang dibaca Yesus, di situ disebutkan tugas utama Yesus. Yang pertama dikatakan di sini, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kabar baik ini adalah menyatakan bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan
dan masa depan mereka. Jadi mereka mempunyai pengharapan, mempunyai kabar sukacita bahwa Tuhan yang memelihara dan memberikan kehidupan masa depan bagi mereka. Kedua, tugas utama Yesus dalam nats ini dikatakan membebaskan orang-orang tertawan agar kembali kepada Tuhan. Di sini orang tertawan berbicara tentang orang-orang yang ditawan, orang-orang yang ditangkap, ditahan oleh kuasa iblis dan dijadikan budaknya untuk melakukan dosa dan kejahatan. Sehingga mereka meninggalkan persekutuannya bersama Tuhan. Maka Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang ditawan oleh iblis, yang dipaksa oleh iblis untuk tunduk kepadanya, melakukan dosa dan kejahatan. Tugas ketiga yaitu menyembuhkan orang buta, yaitu orang-orang yang tidak dapat melihat kebenaran dan tidak dapat melihat kasih Allah, juga tidak dapat percaya pada keselamatan yang Allah berikan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, nubuatan yang Yesus baca dalam nats ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah peduli pada penderitaan umatnya. Dan Allah ingin mensejahterakan, ingin membebaskan umatnya dari penindasan dan ketidakadilan yang terjadi pada mereka pada saat itu. Dan ini juga mengingatkan kepada kita agar kita peduli pada penderitaan orang-orang di sekitar kita, peduli pada penderitaan orang-orang yang tersingkirkan dalam masyarakat, penderitaan orang-orang yang tertekan dan hidup dalam kecemasan karena berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Kita diajak untuk peduli terhadap orang-orang yang masih terbelenggu atau ditawan oleh iblis untuk hidup dalam kejahatan. Kita harus peduli kepada mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat 14 dikatakan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Tersiarlah kabar tentang Yesus di kampung halamannya, di tempat Yesus dibesarkan. Kabar yang bagaimanakah yang tersiar, yang tersebar, yang terkabar tentang Yesus di kampung halamannya pada saat itu? Yesus tersiar karena kabar baik yang Ia beritakan. Yesus tersiar karena mukjizat-mukjizat yang telah Ia lakukan dan karena pengajarannya, dan semua orang memujinya dalam ayat 15. Jadi apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, pemberitaan yang Dia sampaikan pada saat itu membuat Dia tersiar, terkabar, tersebar, sehingga banyak orang yang kagum dan banyak orang yang memuji Dia. Dalam ayat 15 dikatakan. Dalam nats ini kita melihat teladan yang Yesus berikan. Dirinya tersiar karena kebaikan-kebaikan yang Ia lakukan, karena kabar sukacita yang selalu Yesus bawa, dan karena pengharapan kebebasan yang Ia tawarkan, juga penghiburan yang Ia janjikan kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tertawan dan yang tertindas pada saat itu. Mereka terkagum-kagum pada berita yang Yesus sampaikan. Itu karena apa? Itu karena Roh Kudus yang menuntun Yesus dalam pemberitaannya, karena Roh Kudus yang memampukan Yesus untuk melakukan semuanya itu. Karena Yesus Kristus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itu Dia katakan dalam ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Dan karena Yesus telah diurapi untuk menyampaikan kabar baik tersebut, yaitu Injil keselamatan. Dan bagaimana dengan kita pada saat ini? Bagi kita juga, jika perkataan dan perbuatan kita telah dikuasai oleh Roh Kudus, atau jika Roh Tuhan ada pada kita,
maka apa yang kita katakan akan menjadi sebuah kabar baik yang dapat mengubah diri orang yang mendengarnya, dapat memberi kekuatan bagi orang yang lemah, dapat memberi penghiburan bagi orang yang sedang berduka, dan memberikan pengharapan bagi orang-orang yang berputus asa. Jadi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita bisa memberikan penghiburan, penguatan bagi orang lain jika roh Tuhan ada pada kita. Apakah pernah tersiar kabar tentang kita? Mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kabar tentang kita tersiar tentang hal kebaikan yang kita lakukan? Ataukah tentang kecurangan kita yang tersiar? Apakah yang tersiar tentang kejahatan kita? Apakah yang tersiar tentang harta, kekayaan kita, tentang anak-anak kita, tentang jabatan kita, ataukah tentang keegoisan kita dalam hidup ini? Kita tanya diri kita masing-masing. Jika kita ingin kabar kita tersiar di daerah tempat kita tinggal, di daerah tempat kita dibesarkan, maka baiknya kabar yang tersiar itu adalah kabar tentang kebaikan kita, perbuatan baik kita, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kepedulian kita pada orang-orang yang menderita di sekitar kita. Jika dulu saat kita di sekolah, kita bisa saja tersiar atau terkenal, terkabar karena prestasi kita. Bisa saja kita tersiar atau terkabar karena kenakalan kita. Saat kita masih anak-anak, mungkin karena kelasakan kita dan keributan kita, kita dikenal dan terkabar di sekitar kita. Namun tetaplah kita meminta roh Tuhan ada pada kita agar apa yang kita katakan dan yang kita perbuat dapat menyiarkan kabar tentang kebaikan-kebaikan kita dan prestasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Topik minggu kita, Yesus penggenapan firman Tuhan. Yesus diutus untuk memberitakan pembebasan. Dan ia tidak hanya sekedar memberitakan saja. Tidak sekedar memberi janji saja. Atau istilah sekarang dikatakan omong doang saja. Atau PHP, pemberi harapan palsu. Tidak. Tetapi justru dia sendirilah yang menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Allah. Kedatangan juru selamat telah dinubuatkan. Pekerjaan yang akan Mesias lakukan juga sudah dinubuatkan. Yaitu memberitakan kabar baik, melakukan pembebasan. Dan semua itu digenapi dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dalam ayat 21. Yesus penggenapan firman Tuhan. Jika dalam ayat 21 dalam nats kita dikatakan, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saat mereka mendengarkan apa yang dibacakan oleh Yesus dari kitab Yesaya, Yesus mengatakan bahwa pada hari itu juga nas itu telah, firman itu telah digenapi. Kedatangan juru selamat telah digenapi. Pembebasan terhadap orang tawanan telah digenapi. Dan memberitakan kabar baik kepada orang miskin telah digenapi dalam diri Tuhan Yesus, dalam pekerjaan Tuhan yang telah ia lakukan. Jika dalam ayat 19 dikatakan, tahun rahmat Tuhan sudah datang. Artinya, saat di mana Tuhan menyatakan pembebasan bagi umat manusia dari semua belenggu yang mengikatnya telah tiba saat pembebasannya. Yaitu tahun pembebasan hutang, baik secara jasmani dan rohani. Membebaskan orang-orang miskin dari ketertindasan, menghapus utang karena tidak sanggup membayar utang.
Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Tetapi tahun rahmat Tuhan ini juga menyangkut hal secara rohani. Hutang yang paling besar dan yang tidak mungkin dapat kita bayar adalah hutang karena dosa dan kejahatan kita. Dosa itu identik dengan hutang. Karena konsekuensi dosa adalah kematian dan kebinasaan. Dalam Rom 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Maka harus ada nyawa untuk membayarnya. Agar dosa itu dapat ditebus. Ketika seseorang telah berdosa, ia harus menebus dengan nyawanya sendiri. Tapi tidak ada yang sanggup untuk membayar hutang dosa yang telah ia lakukan. Pengampunan dosa dapat terjadi karena Yesus sendiri telah mati untuk menebusnya. Nyawa Tuhan Yesus membebaskan pihak yang berutang, kita manusia. Darah Yesus Kristus sebagai penebus. Inilah tahun rahmat Tuhan yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Hingga dikatakan, ia membebaskan orang-orang yang tertawan. Ia membebaskan kita dari hutang dosa kita. Oleh darahnya. Oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan dikatakan dalam ayat 21, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Saat kabar baik, saat Injil diberitakan, saat itulah orang yang mendengarnya beroleh sukacita, beroleh penghiburan, kekuatan, pengharapan, kebebasan, dan keselamatan. Maka, jika kata-kata yang keluar dari mulut kita malah membuat orang yang mendengarnya menjadi rendah diri, minder, menjadi terpojok, semakin bersedih, semakin patah hati, semakin terpuruk, kehilangan pengharapan, dan bahkan semakin menderita, maka itu bukanlah kabar baik. Itu bukanlah firman Tuhan, tetapi itu adalah perkataan dan ucapan iblis. Dan dalam nats ini, kita melihat Yesus memperkenalkan, atau lebih jelasnya memproklamirkan dirinya sebagai tokoh pemberita keselamatan. Sebagai tokoh yang memberi pembebasan, yang menyembuhkan, yang menyampaikan kabar baik. Yesus mengatakan dialah sumber kehidupan dan keselamatan, kebebasan. Dan tentunya orang-orang yang mendengar perkataan Yesus ini akan kembali bersemangat dan berpengharapan. Mari kita ingat diri kita sendiri. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita tadinya hidup dalam keputusasaan, apakah kita menjadi bertambah semangat dan kembali berpengharapan? Ketika kita tadi tidak mengenal kebenaran, buta akan kebenaran, setelah mendengarkan firman Tuhan, kabar baik itu, apakah kita mengenal kebenaran dan keselamatan yang Yesus tawarkan bagi kita? Ketika kita merasa tertindas, memperoleh ketidakadilan dalam hidup ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita merasa berpengharapan untuk mendapat keadilan dari Tuhan? Inilah tugas kita. Melalui kata-kata atau pemberitaan kita, itu dapat membangkitkan semangat dan pengharapan orang-orang yang berputus asa. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang patut kita lihat dan yang harus kita teladani dari kebiasaan yang Yesus lakukan? Dikatakan di sini setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadat dan membaca Alkitab. Ayat 16. Apakah kebiasaan kita di hari Sabat? Apa yang kita lakukan pada saat hari Sabat? Atau yang kita kenal sekarang dengan hari Minggu? Apakah kita mengadakan piknik keluarga? Apakah kita bersantai dengan keluarga? Apakah kita memilih
mengikuti arisan, pergi lembur untuk menambah pendapatan kita, ataukah kita pergi beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yang mana yang kita pilih? Pergi ke gereja, tetapi di gereja asik dengan gadget kita. Pergi ke gereja, tapi kita sibuk bermain game, update status, melakukan siaran langsung, ngobrol-ngobrol dengan teman, berfoto selfie, atau mendengar dan membaca firman Tuhan ke kita pada saat kita datang duduk ke bait Allah. Yesus duduk, datang ke bait Allah dan memberitakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di situ terkagum-kagum dan memuji Dia. Mari kita, terlebih kaum muda, ketika kita datang beribadah ke rumah Allah, ke bait Allah, hendaklah kita melakukan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mendengarkan firman Tuhan, kabar sukacita, kabar baik itu dengan ketulusan hati. Sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Dan orang-orang bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan apa yang telah kita lakukan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita katakan, roh Tuhan ada padaku. Mari kita nyatakan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika roh Tuhan sudah ada pada kita, jika roh Tuhan sudah ada pada diriku, maka harus terlihat nyata dalam hidup keseharian kita. Kita harus semakin giat menyampaikan kabar baik, antara lain kabar sukacita, penguatan, penghiburan, pengharapan bagi orang-orang yang sedang dirundung duka cita, keputusasaan. Kita harus hidup saling tolong-menolong dalam hidup ini. Jika roh Tuhan ada pada kita, maka kehidupan kita akan menjadi pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka orang-orang akan terkagum-kagum karena perkataan kita, perbuatan kita adalah atas pertolongan dan atas petunjuk dari roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah menuntun hidup kami. Supaya dalam hidup ini Tuhan, kami juga dapat memberitakan kabar sukacita, kabar baik di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya kami Tuhan dapat membangkitkan semangat dan pengharapan juga sukacita dari orang-orang yang telah berputus asa, orang-orang yang menderita dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapa, kami mohon kepadamu kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam hati dan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus terimalah doa kami. Amin.